Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abror. Saya akan mempresentasikan keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Oke teman-teman, silakan simak materi saya. Mudah-mudahan presentasi kami dari Abror ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. See you. Baik, modul 4 ini kita akan membahas tentang apa aja sih dan apa aja di modul 4 ini. Perhatikan ya. Di modul 4 ada keterampilan membaca permulaan. Nah, membaca awal dapat dijelaskan sebagai proses pengenalan simbol suara bahasa dan transformasi simbol suara tersebut. Nah, menjadi suara bahasa yang memiliki makna. Tujuan adalah pembaca pemula yang belum mengenal simbol suara bahasa ditinjau dari tingkat literasi masyarakat, yaitu penjelasan pengajaran membaca menurut Ngurah Oka 1983 lebih berfokus pada pengembangan fondasi dasar dalam mekanisme membaca. Konsep dasar yang dimaksud antara lain mencakup kemampuan mengosialisasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilnya, melatih gerakan mata dari kiri ke kanan, serta membaca kata-kata dan kalimat-kalimat sederhana. Lalu tujuan membaca permulaan. Tujuan pembelajaran membaca permulaan adalah melek huruf. Melek huruf dapat diartikan sebagai kemampuan mengenal lambang-lambang bahasa tulis dan kemampuan membunyikan atau melafalkan dengan benar. Atau program pembelajaran pembaca permulaan secara berangsur-angsur harus sudah diarahkan pada kegiatan. Lalu selanjutnya ada fungsi membaca permulaan. Sebagai fungsi membaca permulaan dasar atau fondasi bagi keberhasilan seseorang dalam semua aspek kehidupannya. Kelak membaca harus dipandang sebagai kebutuhan rohani yang mendasar, sama sepertinya dengan kebutuhan kita akan makanan. Untuk menguasai berbagai ilmu dalam disiplinnya. Lalu ada jenis membaca permulaan. Membaca nyaring, membaca bersuara, membaca nyaring di kelas awal bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian siswa membaca secara linguistik. Fonem adalah simbol suara terkecil yang sering dilarangkan. Lalu ada keterampilan membaca lanjutan. Nah, keterampilan membaca lanjutan ini, definisi membaca lanjutan merupakan keterampilan membaca yang ditujukan untuk membaca yang mahir dalam memahami teks, yaitu kemampuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari bacaan yang baik yang tersurat maupun yang tersirat. Lalu Waples 1997 mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Nur Hadi 1987 mengkelompokkan tujuan membaca dalam beberapa keperluan berikut ini: memperoleh alat tertentu, memperoleh prestis, memperkuat nilai kepribadian atau keyakinan terhadap suatu pilihan. Lalu mendapatkan pengalaman estetik melalui pengalaman emosional, membaca untuk menghindari kesulitan, ketakutan dan lain-lain. Lalu jenis dan cara mengimplementasikannya. Gimana? Kita lihat. Yaitu modul 5 ini ada keterampilan dan menulis. Nah, kita lihat. Baik, setelah ini adalah keterampilan menulis permulaan. Menulis permulaan yaitu melatih kegiatan fisik seperti melukis atau menggambar simbol bunyi bahasa. Pada tahap ini menulis tidak fokus pada mengemukakan ide, gagasan atau pikiran. Tujuannya adalah untuk melatih keterampilan mekanik dan motorik tangan agar dapat melukis simbol bunyi dengan baik. Selanjutnya tujuan menulis permulaan yaitu orientasi awal dalam pembelajaran membaca dan menulis masih pada penguasaan mekanik. Oleh karena itu pembelajaran menulis awal sering dikombinasikan dengan pembelajaran membaca awal. Kegiatan menulis diajarkan termasuk menjiplak, menebalkan, mencontoh, melengkapi, dan menyalin. Itu adalah salah satu kegiatan menulis. Lalu jenis menulis permulaan yaitu 1. Menulis kalimat sederhana yang didiktekan guru. Lalu menyalin puisi, lagu anak sederhana dengan huruf lepas atau huruf tegak tersambung. Lalu mendeskripsikan tumbuhan atau binatang yang di sekitar kita dengan cara menulis. Lalu setelah itu ada keterampilan menulis lanjutan. Keterampilan menulis lanjutan adalah tingkat lanjutan adalah kemahiran menulis yang sejati, yaitu proses mengungkapkan gagasan, ide, pemikiran, dan perasaan dalam bentuk-bentuk. Simbol suara melalui tulisan menulis singkat. Tingkat adalah bentuk tulisan yang mengangkat. Lalu selanjutnya tujuan.
1. Informatif, menyampaikan informasi pengetahuan atau fakta kepada pembaca atau persuasif untuk mempengaruhi, meyakinkan atau mengajak pembaca agar menerima sudut pandang atau gagasan penulis. Yang ketiga, ekspresif, untuk mengekspresikan perasaan, emosi atau pengalaman pribadi penulis. Itu tujuan dari. Selanjutnya adalah jenis-jenis. Yang pertama adalah terdapat berbagai jenis pembelajaran menulis yang terbimbing, di mana siswa dilatih dan dibimbing untuk menghasilkan ide, gagasan, pikiran atau perasaan mereka berdasarkan rangsangan yang disediakan secara sengaja. 2. Pembelajaran menulis bebas, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan sesuatu. Selanjutnya di modul 6 kita akan membahas tentang pembelajaran dengan fokus menyimak kelas rendah. Penjelasan, keterampilan mendengarkan sangat mendukung kemampuan berbicara, membaca, dan menulis. Berdasarkan standar kompetensi mata pelajaran bahasa Indonesia ini, di SD dalam proses belajar mendengarkan, peserta didik diharapkan mampu mendengarkan berbagai jenis teks seperti dongeng, wacana, lisan, teks pendek, atau puisi anak, lisan, pesan pendek, cerita anak, cerita teks, drama, dan lain-lainnya, atau pengumuman atau pantun dan lain-lainnya. Lalu pembelajaran dengan fokus menyimak kelas tinggi. Pembelajaran yaitu menyimak di kelas tinggi mencakup berbagai kemampuan, antara lain kemampuan menyimak denah, lambang, simbol, pengumuman, pantun, cerita rakyat, penjelasan, narasumber, cerita, pengalaman, berita, dan drama. Pelaksanaan pelajaran bahasa Indonesia di kelas yang mengikuti pendekatan konstruktivisme, lalu menyuruh peserta didik untuk menulis, mengarang, dan bercerita kegiatan-kegiatan yang inquiry, lalu dilakukan dengan langkah-langkah berikut: merumuskan masalah-masalah dan pengamatan. Lalu tujuan akhirnya dari pembelajaran bahasa berdasarkan prinsip komunikatif adalah agar peserta didik mampu menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abror.